Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik anak-anakku, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harap kita lakukan doa bersama dahulu. Silahkan untuk salah satu agar memimpin doa. Mungkin bisa saya pimpin ya, Bapak. Ya. Baik, saya teman-teman semuanya berdoa dimulai. Doa selesai. Kita mulai pembelajaran. Saya absen terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Alika hadir. Hadir, Pak. Ayu hadir. Hadir, Pak. Lilis hadir. Hadir, Bapak. Afi hadir. Hadir, Bapak. Baik, berarti untuk pada pagi hari ini semuanya masuk ya. Berarti dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar terkait mengenal langkah-langkah resensi. Karena kita baru bisa melakukan pertemuan kembali secara Zoom, setelah minggu kemarin baru bisa bertemu, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang mengenal lagu terkait Suwe Ora Jamu, lagu yang judulnya Suwe Ora Jamu. Itu kan lagu daerah ya? Tahu, Pak, tahu. Tahu? Ya, Itu Pak, lagu tahu. Kalian mengetahui lagu tersebut ketika menginjak atau berumur berapa? Seingat Alika SD, Pak. Alika ketika SD, Waktu kalau 8 Lilis, Ayu kelas 8. Lilis kelas berapa? Waktu SD, Bapak. Waktu SD. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengulang kembali ya terkait lagu yang berjudul Suwe Oramu agar bisa membangkitkan semangat belajar pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Suwe Ora Jamu bersama-sama ya. Siap, Bapak. Bapak hitung mundur. 1, 2, 3. Suwe ora Ora jamu, jamu godhong suwe ora ketemu pisan gawe gelap. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, Bapak ingin menampilkan sesuatu terkait gambar pada PowerPoint yang Bapak tampilkan. Mohon ditunggu sebentar ya. Bapak akan menampilkan gambar pada PowerPoint. Nah, baik.
Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait mengenal langkah resensi fiksi. Baik, untuk gambar selanjutnya ini bisa disimak. Ya, Alika, ini gambar apa? Itu gambar sapi, Pak. Gambar sapi. Ayu, ini gambar apa, nak? Sapi, Bapak. Sapi juga. Lilis, gambar apa, Lis? Kebo, Bapak. Kebo. Afi, ini gambar apa? Ayo. Sapi, Bapak. Sapi. Ya, ini sebenarnya adalah gambar kerbau bule. Ini identik dengan kota Solo ya, karena di kota Solo itu pada malam satu suro, grebek suro itu ada yang namanya grebek suro yang menampilkan tentang kerbau bule ini, di mana salah satu mitos itu terdapat bahwa jika ada seseorang yang menyaksikan bahkan mengambil kotoran dari kerbau ini akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Meskipun itu hanya mitos, itu tapi sempat menjadi cerita turun-temurun ya di Karesidenan Surakarta, seperti pada video yang Bapak tampilkan kali ini. Inilah biasanya warga berharap-harap cemas dan kemudian ini buang aja. Kotoran mereka diperebutkan karena dianggap bisa membawa. Jangan samaratakan kerbau-kerbau di kota Solo, Jawa Tengah. Apalagi kerbau yang berwarna sedikit terang dari kerbau lainnya ini. Mereka inilah kerbau yang paling tenar di Jawa Tengah alias kebo bule. Bagi warga Solo, kebo-kebo bule ini merupakan kerbau yang sangat istimewa. Tidak ada yang berani mengusik kebun keramat ini. Peringatan malam satu suro atau satu haram penanggalan Islam, mereka dipastikan ada di barisan terdepan untuk membuka jalan kirap pusaka. Tradisi ini sudah ada bahkan sebelum kerajaan Mataram muncul. Nah, di saat inilah biasanya warga berharap-harap cemas menantikan kebo bule ini buang aja. Kotoran mereka diperebutkan karena dianggap bisa membawa berkah. Mulai dari panen yang melimpah, enteng rezeki, bahkan enteng jodoh. Pokoknya sakti. Mereka itu kalau pas kirap itu sopon itu berebut mengambil kotoran kerbau dan itu ya kalau dia itu kan sebagai pupuk dibawa ke sawah mungkin baru hanya sedikit tapi nanti dicampur dengan tanah di sawah itu dia akan menjadikan subur dan hasil tuainya meningkat.
kerbau merupakan lambang keselamatan. Nah, pada masa awal kerajaan Mataram berdiri, pusaka berupa tombak dan kerbau yang sama-sama diberi nama Kiai Slamet ini hanya dikeluarkan dalam kondisi darurat saja. Itu apabila terjadi serangan wabah penyakit dan bencana alam. Kalau dia pusaka tanggal 1 Sulawesi, kerbau berada di bagian yang terdepan. Dan ini uniknya Pak, dia itu kan kanan itu banyak yang lurus saja. Asal tidak ada yang ganggu ya tetap sebenarnya pusaka-pusaka di belakang itu mengikuti. Tempat lambatnya perjalanan itu tergantung berbagai. Ini mencapai 12 ekor. Tidak ada yang tahu kebo-kebo bule ini keturunan yang keberapa. Sehari-hari seperti kebo-kebo lain pada umumnya, kala panas menyengat, mereka juga hobi berkubang di air seperti itu. Ini kerbau ini tidak bisa apapun, termasuk dilarang pun juga tidak bisa. Kerbau kan nggak mau makan, juga berikan pun nggak mau, mendekat pun nggak mau. Tapi kalau kerbau itu mau makan, pengakuannya itu hasilnya itu ada jualan itu melimpah. Tak bisa si kebo bule jadi agresif. Hari yang kedua untuk mengurangi vaksinasi itu, saya mengajak tim yang salah satunya memakai jaket merah. Tahu-tahu dia merumpat dasarnya dia mau menaduk teman saya yang pakai jaket merah itu. Ya, baik semuanya. Tadi sudah menyaksikan penampilan video ya terkait video kerbau bule dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Ya, Pak. Saya ingin bertanya, Bapak ingin bertanya, dari penampilan video itu adakah yang bisa memberikan kesimpulan singkat secara keseluruhan? Kalau ada, bisa mengamankan perannya sedikit saja nggak apa-apa. Izin menyampaikan Bapak, untuk tradisi kerbau bule itu tadi, Ya, Lilis. kotoran dari kerbau itu mengandung khasiatnya. Ya, baik. Terima kasih untuk Lilis sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi bisa disimpulkan ya dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama bahwasanya ritual dari kerbau bule itu tadi mengenal langkah-langkah resensi, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Saya akan menampilkan video terkait materi mengenal resensi tadi. Baik, untuk mengenal langkah-langkah resensi, kita sebelum itu harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi unsur
resensi pada karya fiksi. Di sini ada 5 poin utama, yaitu judul resensi, data buku, pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Jadi ketika nanti kita akan melakukan resensi pada karya fiksi, itu harus memuat kelima poin utama tersebut. Pada data buku, pada poin kedua, itu dibagi lagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama judul buku, yang kedua nama pengarang, yang ketiga penerbit dan kota terbit, yang keempat tahun terbit dan cetakannya, yang kelima hak cipta, yang keenam daftar pustaka, dan yang ketujuh glosarium. Baik anak-anak, dari beberapa poin utama tadi sudah jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan. Kalau sudah jelas, kita akan masuk pada langkah resensi fiksi. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari terkait apa saja yang harus kita resensi, selanjutnya adalah kita harus mempelajari bagaimana langkah-langkah melakukan resensi fiksi. Yaitu yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi. Yang ketiga, mencatat data atau informasi buku. Yang keempat, menulis poin-poin penting dalam buku. Yang kelima, menulis resensi. Dan yang keenam, menulis kesimpulan. Nah, ini adalah beberapa contoh fiksi yang beredar di masyarakat Jawa. Ini ada cerita Timun Mas, ada cerita Rawa Pening, dan juga ada cerita Roro Jonggrang. Ini tentu banyak sekali ya. Selain ketiga cerita tersebut, mungkin dari anak-anak bisa menyebutkan salah satu cerita yang kalian ketahui di daerah kalian, yang mungkin juga termasuk cerita populer. Ada yang bisa menyebutkan selain ketiga cerita tersebut? Ayo, silahkan. Danau Toba, Pak. Ya, Alika. Danau Toba, Pak. Cerita Danau Toba, ya. Yang lain? Banyak sekali loh cerita yang beredar di masyarakat Jawa. Kalau Tangkuban. Sunan Jagakali, Ya, Lilis. Sunan Jagakali itu loh, Pak. Ya, bisa masuk. Itu termasuk cerita fiksi juga. Ya, jadi banyak sekali cerita fiksi yang beredar di masyarakat kita. Itu sebagai cerita turun-temurun dari nenek moyang kita, yang bahkan beberapa cerita tersebut menginspirasi beberapa penulis karya fiksi yang ada di Indonesia. Baik, untuk melakukan resensi pada buku fiksi, ini kita harus berpaku pada unsur-unsur yang kita resensi tadi, seperti identitas buku yang mencakup judul, penulis, naskah, penerbit, kota terbit, daftar pustaka, dan juga glosarium, dan lain-lain tadi. Ini ya, jadi ini adalah salah satu contoh resensi fiksi. Kalau ini contohnya itu adalah contoh cerita Timun Mas. Tidak asing ya bagaimana cerita Timun Mas itu. Ya, Pak. Ayo, bagaimana cerita Timun Mas itu, Nak? Dikejar raksasa, Pak. Ya, itu jadi ceritanya itu adalah Timun Mas ketika dewasa itu dikejar raksasa ya. Karena pada zaman dahulu itu ceritanya Tuhan menginginkan keturunan. Nah, dia membuat perjanjian dengan raksasa yang bernama Buto Ijo, lalu diberikanlah
timun emas yang berisi seorang anak. Singkat cerita, ketika dewasa, Buto Ijo itu menginginkan atau menjanjikan kepada Rondo dan ingin memakan timun emas pada saat itu. Nah, terjadilah kejar mengejar atau pelarian antara timun emas dan Buto Ijo tersebut. Baik, ini ya contoh resensi sudah, unsur resensi dan langkah-langkah meresensi juga sudah. Dan yang terakhir adalah sinopsis pada cerita fiksi tersebut. Jadi kita mengambil intisari pada cerita tersebut. Untuk yang terakhir, ini ada penugasan secara mandiri. Yang pertama, carilah buku fiksi. Yang kedua, lakukanlah resensi pada buku fiksi tersebut. Jadi nanti anak-anakku nanti kalian mencari buku fiksi dengan judul bebas, lalu lakukanlah resensi pada buku tersebut dengan memuat unsur-unsur resensi pada karya fiksi dengan memperhatikan langkah-langkah meresensi tadi ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada, Pak. Ada, Ya, Pak. berarti sudah jelas semua ya. Belum jelas, Pak. Itu Ya, nanti baik. Kalau kumpulnya sudah, kapan, Pak? bagaimana Alika? Nanti dikumpulkannya kapan, Pak? Nanti dikumpulkannya kapan? Nanti dikumpulkan maksimal pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, baik. Kalau sudah, saya rasa untuk pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau sudah untuk Izin pembelajaran bertanya, hari Bapak. ini kita tutup. Ya, Lilis. Mau tanya, nanti tugasnya itu ditulis di selembar kertas atau di buku tugas? Untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan atau ditulis pada buku tugas ya, dikolek secara bersama-sama. Setelah itu kita presentasikan di depan kelas. Baik, sudah jelas? Jelas, Pak. Nanti ada hasilnya baik. tidak, Pak? Baik, kalau sudah jelas, saya rasa untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan pada pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.